Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Ridwan Arifin, SH LLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Arifah Fitriani, NIM 811419378. Saya di sini akan menjelaskan bab materi tentang pengakuan internasional untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Apa itu pengakuan? Definisi dari pengakuan merupakan perbuatan politik di mana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Sedangkan apa itu fungsi dari pengakuan? Yaitu memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional. Teori-teori pengakuan. Teori yang pertama, teori konstitutif. Suatu negara secara hukum atau mutlak baru ada bila telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Yang kedua, teori deklaratif. Pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran suatu negara baru. Pengakuan bukan merupakan syarat mutlak bagi kelahiran suatu negara baru. Pasal 3 Deklarasi Montevideo 27 Desember 1933 disebutkan bahwa keberadaan politik suatu negara bebas dari pengakuannya oleh negara-negara lain. Piagam Bogota dan Pasal 12 Konferensi Buenos Aires tahun 1967 menyebutkan bahwa lahir dan berakhirnya suatu negara adalah soal fakta. Pengakuan oleh negara-negara lain hanya mempunyai dampak deklaratif semata. Kriteria pengakuan. Pada umumnya, kriteria untuk adanya pengakuan yang pertama, keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut. Yang kedua, dukungan umum dari penduduk. Yang ketiga, kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Kemudian selanjutnya, akibat pengakuan. Pengakuan adalah suatu kebijaksanaan individual dan dalam hal ini negara bebas untuk mengakui suatu negara tanpa harus memperhatikan sikap negara lain. Pengakuan merupakan discretionary act, yaitu suatu negara mengakui negara lain apabila dianggap perlu. Macam-macam pengakuan. Yang pertama, pengakuan secara kolektif, yaitu pengakuan sekelompok negara dalam suatu organisasi internasional dalam bentuk deklarasi untuk menjadi pihak dalam perjanjian multilateral. Yang kedua, pengakuan terpisah, diberikan kepada negara baru, tapi tidak pada pemerintahannya atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, pengakuan mutlak. Pengakuan yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau de jure, tetapi jika dilakukan dengan cara de facto, maka pengakuan dapat ditarik kembali atau jarang terjadi. Pengakuan bersyarat, disertai dengan syarat tertentu sebagai imbalan atas pengakuan, baik sebelum atau sesudah pengakuan. Bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, pengakuan negara baru. Pernyataan suatu negara yang mengakui negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap masyarakat internasional baru, mentaati kewajiban dalam hukum internasional. Pengakuan negara baru dibagi menjadi dua, yaitu tidak bermasalah dan bermasalah. Tidak bermasalah jika pengakuan diperoleh dengan cara damai. Sedangkan pengakuan bermasalah jika dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau revolusi oleh negara baru terhadap negara yang mendudukinya atau sepihak. Bentuk pengakuan yang kedua, pengakuan pemerintah baru. Pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa negara tersebut bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru diakui. Bersifat hanya formalitas dan implied atau konstitusional,
menggunakan cara non-konstitusional atau kudeta, pemberontakan, penggulingan pemerintahan dengan cara yang tidak sah. Jika suatu pemerintahan tidak diakui, maka negara tetap sebagai subjek hukum internasional. Perbedaan pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Pengakuan negara, yang pertama, pengakuan terhadap kesatuan yang telah memiliki unsur konstitutif sebagai negara. Yang kedua, sekali diberikan dan berlaku untuk selamanya. Sedangkan pengakuan pemerintah, pengakuan terhadap organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Yang kedua, sewaktu-waktu dapat dicabut dan diberikan kembali. Selanjutnya, doktrin pengakuan pemerintahan baru. Yang pertama, doktrin legitimasi atau legitimis principle. Menurut Thomas Jefferson tahun 1792, pemerintahan yang dibentuk secara konstitusional hak setiap bangsa untuk membentuk dan mengubah pemerintah. Yang kedua, doktrin de factoism. Revolusi Perancis, fakta pemerintahan baru dalam negara baik konstitusional dan non-konstitusional. Akibat pengakuan terhadap pemerintahan baru. Yang pertama, pemerintah yang diakui dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui. Yang kedua, pemerintah yang diakui atas nama negaranya dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan-peradilan. Yang ketiga, pemerintah yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk semua perbuatan internasional. Yang keempat, pemerintah yang diakui berhak memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah negara yang mengakui. Terjadinya pengakuan pemerintah. Yang pertama, doktrin Tobar, tahun 1907. Suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukannya berdasar kudeta militer atau pemberontakan. Yang kedua, doktrin Stimson, tahun 1932, menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir sebagai akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian. Yang ketiga, doktrin Estrada. Penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara, tetapi juga merupakan campur tangan terhadap persoalan dalam negara-negara lain. Macam pengakuan pemerintah baru. Yang pertama, pengakuan de facto diberikan apabila masih terjadi keraguan terhadap pemerintah baru. Yang kedua, pengakuan de facto mengawali pengakuan de jure. Yang ketiga, pengakuan de jure lebih kuat dibandingkan dengan pengakuan de facto. Penyalahgunaan pengakuan pemerintah baru. Pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintah baru yang bersifat sebagai alat politik nasional guna menekannya supaya memberikan konsesi-konsesi politik dan lain-lain kepada negara yang hendak memberi pengakuan. Bentuk pengakuan yang ketiga yaitu pengakuan terhadap beligeransi, yang memberikan kepada pihak pemberontak hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama berlangsungnya peperangan, berdasarkan konsep recognition of insurgency, merupakan subjek hukum internasional terbatas, tidak penuh, dan sementara. Pengakuan oleh negara induk berlaku hukum humaniter internasional. Pengakuan beligeransi bersifat terbatas dan sementara, hanya pada waktu sengketa bersenjata. Pengakuan beligeransi menurut Oppenheim-Lauterpacht. Yang pertama, adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka. Yang kedua, adanya pendudukan wilayah-wilayah tertentu dan penyelenggaraan pengaturannya. Yang ketiga, pihak pemberontak berada di bawah seseorang pimpinan dan menaati kaidah-kaidah hukum perang. Yang keempat, adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut. Pengakuan terhadap gerakan pembebasan nasional. Dalam hukum internasional terdapat pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan seperti ini belum bersifat universal dan masih ditolak oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris,
pengakuan terhadap PLO dan SWAPO atau South West Africa People's Organization. Sekian penjelasan dari saya tentang pengakuan internasional. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.